Assalamualaikum semuanya. Channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar, agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Di sebuah desa kecil di pedalaman di perbatasan Malai, hiduplah seorang pemuda yatim piatu, bernama Wawan. Pagi itu, Wawan menatap langit pagi yang mulai cerah. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara segar khas desa pedalaman menyelimuti tubuhnya. Ia menggenggam jaring ikan yang sudah beberapa kali ditambalnya sendiri. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia akan turun ke sungai untuk mencari ikan. Itulah satu-satunya cara yang ia tahu untuk bertahan hidup sejak kedua orang tuanya meninggal 11 tahun yang lalu. Di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Wawan sudah terbiasa hidup mandiri. Rumah kecil peninggalan orang tuanya yang terbuat dari papan kayu sederhana menjadi tempat berteduh satu-satunya. Meski begitu, ia tak pernah mengeluh. Baginya, selama masih bisa mencari ikan dan menjualnya ke pasar, ia tetap bisa bertahan. Wawan mulai menelusuri jalan di hutan yang biasa ia lalui menuju sungai. Sungai itu adalah sumber kehidupannya. Sesampainya di sungai ia memasang jaring dengan cekatan, lalu duduk di tepi sungai, menunggu hasil tangkapannya. Sambil menunggu, pikirannya melayang. Kadang ia membayangkan bagaimana hidupnya jika orang tuanya masih ada. Mungkin ia masih bisa bersekolah. Mungkin ia tidak perlu bekerja sekeras ini. Tak lama kemudian, ia melihat seorang wanita hanyut yang mengenakan seragam polwan. Wanita itu terlihat tak sadarkan diri, mengapung hanyut di sungai. Jantung Wawan berdebar kencang. Ia belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia menyelamatkan wanita itu secepat mungkin. Lalu ia menggendong wanita itu pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Wawan meletakkan wanita itu di atas tikar dan segera mencari kain kering dan mencoba menyeka wajah wanita itu dengan kain. Siapa dia? Kenapa bisa hanyut di sungai? Pikirnya dengan penuh tanda tanya. Malam mulai menjelang, dan wanita itu belum juga sadar. Wawan duduk di sampingnya, menunggu dengan sabar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, hidupnya baru saja berubah dalam sekejap. Keesokan paginya, terdengar suara lirih dari tikar tempat wanita itu berbaring. Wawan yang tengah menyiapkan sarapan segera menoleh. Wanita itu mulai bergerak, matanya perlahan terbuka. "Kamu sudah sadar?" tanya Wawan dengan suara pelan. Wanita itu mengerjapkan matanya beberapa kali, lalu mengernyitkan dahi seolah mencoba mengingat sesuatu. Namun, ekspresi bingung terpancar jelas di wajahnya. Ia mencoba bangun, tetapi tubuhnya masih lemah. "Aku." Suaranya terdengar parau. "Aku? Siapa?" Wawan terkejut. "Kamu tidak ingat siapa dirimu?" Wanita itu menatapnya dengan kebingungan, lalu menggeleng pelan. "Aku tidak ingat apapun." Hati Wawan terasa semakin berat. Mungkin saat hanyut di sungai, kepala wanita itu terbentur bebatuan sehingga mengalami amnesia. Ia menarik napas dalam dan mencoba menenangkan pikirannya. "Kamu pingsan dan hanyut di sungai. Aku menyelamatkanmu dan membawamu ke sini," jelas Wawan perlahan. "Sekarang kamu di rumahku. Namaku Wawan." Wanita itu hanya mengangguk lemah. Wawan merasa kasihan. Wanita ini kehilangan ingatannya, sendirian, tanpa tahu siapa dirinya. Untuk sementara, ia harus merawatnya sampai kondisinya membaik. Hari-hari berlalu, Wawan dengan sabar merawat wanita itu. Ia memasakkan makanan dan memberikan pakaian peninggalan ibunya untuk wanita itu berganti pakaian, dan memastikan ia mendapatkan cukup istirahat. Kadang-kadang, wanita itu termenung lama, seolah mencoba mengingat sesuatu, tetapi tetap saja ingatannya kosong. Suatu sore, ketika wanita itu mulai sedikit pulih, Wawan mulai bertanya, "Aku harus memanggilmu apa?" tanya Wawan saat mereka duduk di depan rumah, menikmati hembusan angin lembut di sore hari. Wanita itu berpikir sejenak, lalu menggeleng. "Aku tidak tahu. Aku tidak ingat namaku." Wawan tersenyum kecil. "Kalau begitu, sampai kamu ingat namamu, aku akan memanggilmu Sinta. Bagaimana?"
Wanita itu tersenyum samar. Sinta? Itu nama yang indah. Terima kasih, Wawan. Seiring berjalannya waktu, kondisi Sinta semakin membaik. Namun, ingatannya masih belum kembali. Wawan mulai merasa terbiasa dengan kehadiran wanita itu di rumah kecilnya. Namun, di balik semua itu, ia sadar ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Siapa sebenarnya Sinta? Dan bagaimana ia bisa berakhir hanyut di sungai? Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Sinta di rumah kecil Wawan terasa semakin alami. Sinta mulai membantu Wawan memasak, membersihkan rumah, dan bahkan ikut ke pasar saat Wawan menjual ikan. Meski ingatannya belum kembali, ia merasa nyaman tinggal bersama Wawan. Suatu hari, saat mereka duduk di depan rumah, menikmati sore yang sejuk, Sinta berkata, "Wawan, aku mungkin tidak ingat siapa diriku, tapi aku merasa bahagia di sini." Wawan menatapnya. "Aku juga senang kamu ada di sini, Sinta." Seiring waktu, perasaan mereka tumbuh. Wawan yang sebelumnya hidup sendirian kini merasa ada seseorang yang peduli padanya. Sementara itu, Sinta merasa aman bersama Wawan, meski bayang-bayang masa lalunya masih samar. Sampai akhirnya, pada suatu pagi, Sinta berkata dengan wajah sedikit gugup, "Wawan, bagaimana jika aku tetap di sini? Aku tidak tahu harus pergi kemana, dan aku merasa aku ingin tetap bersamamu." Wawan terkejut, namun hatinya dipenuhi kehangatan. Ia mengangguk, "Aku juga ingin kamu tetap di sini, Sinta." Beberapa bulan kemudian, setelah mereka semakin dekat, Wawan duduk bersama Sinta dan memberanikan diri melamar Sinta. "Sinta, aku memang bukan siapa-siapa, hanya seorang pencari ikan, tapi maukah kamu menikah denganku?" Sinta menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Ya, Wawan, aku mau." Lalu mereka menikah. Mereka menikah dalam kesederhanaan, disaksikan tetangga desa yang selama ini melihat perjuangan Wawan. Meskipun latar belakang Sinta masih menjadi misteri, mereka tidak peduli. Yang mereka tahu, mereka saling mencintai. Wawan tersenyum lega, menggenggam tangan istrinya. Kini, mereka tidak hanya hidup bersama, tetapi juga berjuang bersama membangun keluarga kecil mereka di desa. Tak lama setelah pernikahan, Sinta hamil. Kabar itu membuat Wawan begitu bahagia. Kini, ia tidak lagi sendirian di dunia ini. Ia memiliki istri yang mencintainya sepenuh hati. Hidup mereka memang sederhana, tapi penuh cinta dan kebahagiaan. Dan bagi Wawan, itu lebih dari cukup. Dan setelah 9 bulan, hari yang dinanti pun tiba. Dan Sinta telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Dan setelah pulih dari melahirkan, Sinta menggendong anaknya dan mereka duduk bersama. Wawan menatap putranya dengan penuh haru, sementara Sinta tersenyum bahagia meski wajahnya masih pucat. Mereka sepakat memberi nama anak mereka, Raka. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Setelah melahirkan, ingatan Sinta perlahan mulai kembali. Bayangan masa lalunya muncul satu persatu, nama aslinya, keluarganya, dan kehidupannya sebagai seorang polwan. Ia teringat bahwa sebelum hanyut di sungai, ia sedang dalam tugas menyelidiki kriminal, tempat penyabungan ayam di kedai tuak di pinggir sungai, dan dia didorong oleh seorang penyabung ayam ke sungai dan dia hanyut terbawa arus. Sinta menatap Wawan dengan mata berkaca-kaca. "Mas Wawan, aku ingat semuanya." Wawan terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata istrinya. "Jadi, kamu ingat siapa dirimu?" Sinta mengangguk. "Aku harus kembali, Mas Wawan. Aku harus menemui keluargaku dan kembali bertugas. Tapi aku tidak akan pergi sendiri. Mas Wawan dan Raka ikut denganku." Wawan merasa cemas. Ia hanyalah seorang pencari ikan dari desa kecil, sedangkan Sinta berasal dari dunia yang berbeda. "Apa keluargamu mau menerimaku?" tanyanya ragu. Sinta menggenggam tangan Wawan erat. "Mereka pasti akan menerima kita. Aku tidak mungkin meninggalkanmu. Kamu adalah suamiku, ayah dari anak kita." Beberapa minggu kemudian, mereka menumpang bis dan berangkat ke kota.
Ini adalah pertama kalinya Wawan meninggalkan desanya dan melihat keramaian kota besar. Di sana, Sinta membawa Wawan ke rumah orang tuanya. Saat melihat putrinya kembali, keluarga Sinta langsung menangis haru. Karena selama ini sudah berbagai usaha yang mereka lakukan untuk mencari anaknya, tapi tidak ditemukan. Sang ibu memeluknya erat, sementara ayahnya, yang merupakan seorang pensiunan polisi, menatap Wawan dengan penuh selidik. "Siapa dia?" tanya sang ayah dengan nada serius. Sinta tersenyum dan menggenggam tangan Wawan. "Ayah, ibu. Kenalkan, ini Mas Wawan, suamiku tercinta. Dia yang menyelamatkanku dan merawatku selama ini." Ayah Sinta terdiam. Namun, setelah Sinta menjelaskan semua yang terjadi, bagaimana Wawan merawatnya dengan penuh kasih, serta bagaimana ia memilih hidup bersamanya, hati sang ayah pun luluh. "Baiklah, Nak Wawan," kata sang ayah akhirnya. "Jika Sinta bahagia bersamamu, maka kami juga akan menerimamu sebagai bagian dari keluarga." Wawan merasa lega. Ia tahu bahwa perbedaan latar belakang mereka begitu besar, tapi cinta dan ketulusan mereka telah menyatukan mereka. Beberapa bulan kemudian, setelah mengurus semuanya, Sinta resmi kembali bertugas sebagai polwan. Ia tetap menjadi istri dan ibu yang baik, meskipun kini ia kembali mengenakan seragamnya. Sementara itu, Wawan tidak ingin hanya menjadi beban di keluarga barunya. Melihat semangat menantunya, ayah Sinta memberikan modal kepada Wawan untuk membuka usaha kios ikan di pasar. Dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai pencari ikan, Wawan segera membuka kios ikan di pasar, dan Wawan mengelola kiosnya dengan baik. Ia tak lagi hanya menjual hasil tangkapannya sendiri, tetapi juga membeli dari nelayan lain. Kiosnya berkembang pesat, dan kini ia menjadi seorang pengusaha ikan yang sukses. Meski hidup mereka kini telah berubah, satu hal tetap sama, cinta yang tulus di antara mereka. Wawan mungkin bukan lagi seorang pencari ikan di sungai desa, dan Sinta mungkin telah kembali ke tugasnya sebagai polwan, tetapi mereka tetap bersama, membesarkan Raka dalam keluarga yang penuh cinta dan kebahagiaan. Hari-hari berlalu dengan cepat. Setelah beberapa bulan di kota, kehidupan Wawan dan Sinta mulai berubah. Dan mereka dibelikan rumah oleh orang tua Sinta, dan Sinta kembali berdinas sebagai seorang polwan, sementara Wawan mengurus kios ikan di pasar. Awalnya, Wawan merasa canggung dengan kehidupannya yang baru. Ia yang dulu hanya seorang pencari ikan di desa, kini harus terbiasa dengan hiruk-pikuk kota dan berdagang di pasar. Namun, dengan tekad yang kuat, Wawan mulai beradaptasi. Ia belajar cara mengelola kios, mencari pemasok ikan terbaik, dan bahkan memahami strategi berdagang. Tak butuh waktu lama, kios ikannya berkembang pesat. Banyak pelanggan yang menyukai ikan segar yang ia jual. Bahkan, beberapa restoran dan warung makan menjadi pelanggan tetapnya. Di sisi lain, Sinta menjalani tugasnya sebagai polwan dengan penuh semangat. Ia sering pulang dalam keadaan lelah, tetapi setiap kali melihat Wawan dan anak mereka, Raka, rasa lelahnya hilang. Wawan selalu menyiapkan makanan untuknya dan memastikan rumah tetap nyaman. Suatu malam, setelah Sinta pulang dari tugasnya, ia duduk bersama Wawan di teras lantai 2 di rumahnya. Mereka menikmati teh hangat sambil melihat lampu-lampu kota dari kejauhan. "Mas Wawan, kamu masih betah di sini?" tanya Sinta sambil tersenyum. Wawan menghela napas, lalu tersenyum. "Awalnya aku merasa asing, tapi sekarang aku merasa ini rumahku. Selama ada kamu dan Raka, aku bahagia." Sinta meraih tangan Wawan dan menggenggamnya erat. "Aku beruntung menemukanmu, Wawan. Jika bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak ada lagi di dunia ini." Wawan tertawa kecil. "Aku juga beruntung. Tanpa kamu, aku mungkin masih hidup sendirian di desa, tanpa tahu bahwa dunia ini lebih luas." Mereka saling menatap penuh kasih. Hubungan mereka bukan sekadar tentang cinta, tetapi juga tentang bagaimana mereka saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Perjalanan menuju kesuksesan usaha Wawan semakin berkembang. Dengan modal tambahan dari mertuanya, ia membuka cabang kios ikan di beberapa pasar lain. Kini, ia tidak hanya menjual ikan,
tetapi juga mengelola distribusi ikan ke berbagai tempat. Perlahan, ia menjadi seorang pengusaha sukses di bidang perikanan. Meskipun sudah sukses, Wawan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Ia masih sering mengunjungi desanya, membantu warga setempat, dan bahkan membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda desa yang ingin bekerja di kota. Sinta pun semakin berprestasi dalam pekerjaannya. Dedikasi dan keberaniannya membuatnya naik pangkat lebih cepat dari rekan-rekannya. Namun, meskipun sibuk dengan pekerjaannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk keluarga. Raka, anak mereka, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakti. Wawan dan Sinta mendidiknya dengan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama. Kisah Wawan dan Sinta adalah bukti bahwa cinta sejati tidak mengenal latar belakang atau status sosial. Terkadang, takdir membawa kita ke jalan yang tak terduga, tetapi dengan ketulusan, kerja keras, dan kesetiaan, segalanya bisa berubah menjadi lebih baik. Wawan yang dulunya hanya seorang pencari ikan kini menjadi seorang pengusaha sukses. Sinta yang sempat kehilangan ingatannya kini kembali menjadi polwan yang berdedikasi. Mereka menjalani kehidupan yang penuh tantangan, tetapi tetap bertahan karena mereka saling mendukung dan mencintai. Hidup adalah perjalanan yang penuh misteri. Tidak ada yang tahu kemana takdir akan membawa kita. Tetapi satu hal yang pasti, selama kita tidak menyerah dan selalu berusaha, kebahagiaan akan selalu menemukan jalannya. Dan bagi Wawan dan Sinta, perjalanan mereka mungkin belum berakhir, tetapi mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang ada di depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.